Oke, baik teman-teman sekalian, setelah kita belajar tentang manfaat karya ilmiah, kita coba pelajari jenis-jenis karya ilmiah. Teman-teman sekalian, secara garis besar, karya ilmiah itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu karya ilmiah akademik dan karya ilmiah profesional. Bedanya apa sih karya ilmiah akademik dengan karya ilmiah profesional? Unsur pokok yang membedakan keduanya adalah kalau karya ilmiah akademik ini disusun dalam rangka belajar, yang misalnya disusun oleh siswa atau mahasiswa, ya. Jadi penulisan karya ilmiah ini dilakukan dalam proses belajar, dan oleh karena itu biasanya di bawah bimbingan oleh orang yang lebih ahli. Kalau siswa yang nulis ya di bawah bimbingan guru. Kalau mahasiswa sedang nulis skripsi ya di bawah bimbingan dosping. Kalau program doktor ya mahasiswa doktoral itu di bawah bimbingan promotornya, misalnya begitu ya. Nah, kalau dalam penulisan karya ilmiah akademik, tujuan yang paling penting yang ingin dicapai adalah ya tadi belajar ya, memastikan bahwa si penulis itu dapat menulis karya ilmiah dengan persyaratan yang tepat, karya ilmiah yang memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disepakati. Nah, kalau yang kedua yaitu karya ilmiah profesional adalah karya ilmiah yang memang ditulis oleh seseorang yang profesional. Profesional dalam hal ini pengertiannya bisa jadi dua, yaitu oleh orang yang memiliki keahlian profesional atau keahlian yang cukup mahir, atau profesional dalam arti bayaran. Orang menulis karya ilmiah ini karena dibayar misalnya ya. Nah, di lembaga-lembaga pemerintahan misalnya ada Badan Penelitian dan Pengembangan misalnya. Nah, para peneliti yang bekerja di Badan Penelitian dan Pengembangan ini adalah para peneliti profesional yang menulis karya ilmiah untuk tujuan profesional. Nah, tujuan profesional itu apa? Kalau orang menulis karya ilmiah profesional itu orientasinya itu pada hasil. Apakah penelitian ini akan menimbulkan menghasilkan satu pengetahuan baru, atau berhasil menemukan produk baru, atau dapat merumuskan konsep baru yang kira-kira bermanfaat, baik manfaat secara teoretik maupun manfaat secara faktual di masyarakat. Nah, karena kalian ini sedang belajar di perguruan tinggi, maka karya ilmiah yang Anda tulis pada dasarnya semuanya adalah karya ilmiah akademis. Kalian misalnya nulis makalah di akhir perkuliahan, menulis laporan praktikum, kemudian menulis tugas akhir, atau nanti kalau Anda mau lulus, Anda juga harus menulis skripsi. Semua jenis karya ilmiah yang Anda tulis selama perkuliahan itu adalah karya ilmiah akademis, yang tujuannya adalah mendidik Anda bisa menulis, bisa meneliti dengan metode, dengan alur yang benar gitu ya. Karena itu untuk memastikan bahwa Anda sudah bisa menulis dengan metode yang benar, Anda biasanya menulis di bawah bimbingan senior berupa dosen gitu ya. Nah, itu dia perbedaan antara karya tulis ilmiah akademik dengan karya tulis ilmiah profesional ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang akan datang.